Makanan ini cepat. Setelah acara dimulai, tidak bisa bergerak lagi. Nanti dipercepat sedikit, kita akan mulai. Akan segera kita mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa Kondang Barat beserta unsur pemerintahan desa yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati unsur pemerintahan desa Kondang Timur beserta jajarannya, Bapak Ibu UKD Desa Kondang Timur, juga kami hormati Ketua Masjid Jamiatul Muhammadah, juga beserta stafnya, dan juga Ketua Masjid At-Taqwa beserta jajarannya, juga yang terhadir yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, alim ulama, suri pandang, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin dan hadirat yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, juga yang kami hormati. Pertama-tama tentunya puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkah limpah rahmatnya kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan hingga kita dapat hadir di Masjid Miftahul Jannah ini guna memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pada malam hari ini yaitu akan kita peringati. Salawat berserta salam marilah kita sambung agungkan untuk hadir ke pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, sahabatnya, hingga sampai pada kita umat yang lahir ini senantiasa sepatu dan santang menjalankan ajaran-ajaran beliau, dan mudah-mudahan syafaat beliau kita dapatkan di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah maulid yang saya hormati, izinkan kami membacakan susunan acara memperingatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Miftahul Jannah Minggu malam Senin 1 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pengajian ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Ananda M. Ariyadina yang datang dari Kedaton. Yang ketiga, sambutan ketua PHBI ataupun yang mewakili. Yang keempat, lihat sebenar yaitu salawatan yang akan disampaikan oleh Burdanit Tahujannah. Yang kelima, ceramah agama yang akan disampaikan Ustaz Alif
Saputra Parman Baizuri yang datangnya dari desa Kedaton. Yang keenam doa dengan 7 selesai. Itulah susunan. Maaf, ada sambutan kelupaan. Sambutan dari pemerintahan desa Pongdam Barat yang akan disampaikan langsung oleh kepala desa Pongdam Barat. Maaf lupa, telah tercatat tapi belum terbaca. Baik, untuk acara pertama yaitu pembukaan, untuk mengambil barokah acara kita pada malam hari ini, marilah kita membacakan umul kita ala hadhihi al-Fatihah. Acara kedua yaitu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Im Aryabina yang datang dari desa Kedaton. Kepada Ananda kami, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barik marduk, semoga baik yang membaca ataupun kita yang mendengar mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PHBI ataupun yang diwakili oleh Ketua Masjid Mentawajana pada kanda kami yang pada ini waktu tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Desa Kuang Dalam Barat beserta unsur pemerintahan yang sempat hadir yang sama-sama kita hormati, unsur pemerintahan Desa Kuang Dalam Timur berkesempatan hadir yang kami hormati, Ketua BPD baik Barat maupun Timur beserta anggota yang berkesempatan hadir pada malam hari ini yang kami hormati, Bapak P2 OKD Kuang Dalam Barat dan Kuang Dalam Timur yang berkesempatan hadir yang sama-sama kita hormati, seluruh ketua serta pengurus Masjid Jamiatul Muamalah dan Masjid Taqwa serta pengurus-pengurus Mushola Al-Furqon yang kesemuanya yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus pada Ustadz kita pada malam hari ini yang datang dari Ponpes An-Nur Peninjauan Kedatun, maaf, yang punya nama Alex Saputra. Beliau ini ketimpa apa ini? Sebenarnya bukan beliau yang datang, namun karena ada sesuatu musibah, jadi mungkin beliau diwakilkan oleh Ketua Ponpes Ponpes An-Nur Kedatun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang namanya tidak dapat kami sebut satu persatu, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Kuasa, Allah segala-galanya, yang pada saat ini, pada malam hari ini kita masih banyak sekali diberikannya kenikmatan-kenikmatan, utamanya itu kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan sehat, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih bisa dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke Masjid Miftahul Jannah ini, yang tidak lain tidak bukan kita akan memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salawat terurin salam tentu saja kita sanjung agungkan kepada kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammadin SAW beserta keluarga, para sahabat, sehingga
syafaat beliau nantinya. Insya Allah kita dapatkan di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berbicaranya kami di sini tentu saja mewakili daripada Ketua PHBI sekaligus seluruh pengurus Masjid Miftahul Jannah. Yang pertama, kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu datang ke Masjid Miftahul Jannah ini menepati undangan kami ataupun ajakan kami yang kami selenggarakan pada sore tadi ataupun hari sebelumnya. Atas semua itu, saya mewakili atas nama seluruh pengurus Masjid Miftahul Jannah banyak mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan pula kami mohon maaf, tentu saja di sana sini banyak sekali kekurangan. Atas nama seluruh pengurus Masjid Miftahul Jannah, kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Maulid Nabi besar Muhammad SAW, tentu saja nanti kita dengarkan tausiah dari Ustadz Alif Saputra. Nanti kita ambil sisi baiknya dan kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari mengikuti tauladan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kedatangan kita ke sini dengan yang baik tentu saja untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz nanti kita kembangkan di kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin itulah yang masih bisa kami sampaikan. Insya Allah di peringatan hari-hari besar Islam lainnya nanti kita akan lebih tingkatkan lagi pelayanan ataupun penyelenggaraan, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga niat baik kita pada malam hari ini akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya yaitu pengarahan yang akan disampaikan oleh pemerintah desa Pondam Barat, yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Desa Pondam Barat kepada Bapak Winarman. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati unsur pemerintahan Desa Kuang Dalam Timur, yang saya hormati ketua dan anggota DPD baik barat maupun timur, yang saya hormati P2 UKD baik barat maupun timur, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama yang sempat hadir, dan yang saya hormati Bapak Ibu saudara hadirin sekalian yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Dan yang teristimewa Ustadz kita yang datang dari Keraton, yang seyoganya katanya tadi bukan dia ngisi ceramah pada malam hari ini. Pertama-tama marilah sehenti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberi kita kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam.
sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan pengurus Masjid Miftahul Jannah pada malam hari ini. Tak lupa selawat serta salam selalu kita sanjung-agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau selalu kita nantikan di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian, tidak banyak yang disampaikan pada malam hari ini. Harapan kami kepada Bapak Ibu saudara hadirin sekalian, pada gilirannya nanti mari kita dengarkan ceramah dari Ustaz. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita pedomani di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, mengingat di saat ini lagi musim kemarau, musim panas-panasnya, tentunya di musim kemarau ini lah bahati kebun, lah itulah kebun yang terbakar. Jadi untuk minimalisir kebakaran, kami mengharap bagi yang merokok, tolong rokoknya jangan dibuangkan sembarangan, mentang-mentang bukan kebun gitu, lagi dituntalkan sambil bermotor. Yang kedua, ada informasi bagi galak musim medu. Jadi musim medu itu tolong apinya benar-benar, mungkin untuk kebunuhan. Dan yang selanjutnya, mengingat ini musim kemarau, lagi kekurangan air di sekitaran masjid ini, ada depan bagi masyarakat yang kurang air bersih, kami silakan untuk berkoordinasi dengan pengurus masjid ataupun pengurus PAM tersebut. Karena jangan sampai ada masyarakat yang kekurangan air bersih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami itu nak akan ceramah, bukan nak akan tidak Tuhan. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan desa Konggang Barat, semoga kita semua dapat memaklumi dan memahaminya. Hanya hati-hati ya kalau merokok. Baik, untuk menyegarkan suasana, kita dengarkan dulu salawatan dari Ibu Burda Masjid Miftahul Jannah yang dipimpin oleh Bibinda kami Rusmana Dewa. Kepada Bibinda kami persilakan. Jadi cak selang bugian.
Warga itu juga suasana aja. Mic, mana mic? Mic-nya ada di sini. Baik. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu acara yang kita nantikan, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Alex Saputra yang berasal dari Ponpes An-Nur Desa Kedaton. Mari kita dengarkan ceramahnya, dan anak-anak mohon diam pada Al-Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum aku mulai tausiah pada malam hari ini, kemungkinan aku nak memperkenalkan diri dulu. Mohon izin, diizinkan boleh tu? Nama dia aku tak boleh. Perkenalkan, ketengah biar. Perkenalkan, namaku ni Alex Saputra, berasal dari desa Sukapindah, umur masih muda, masih umur genap 20 tahun. 20 tahun. Aku alumni dari MA Miftahul Jannah peninjauan. Kancil banyak sini di Mekuang. Aku ni anak Parman dan Sari, cucung dari Zaliho. Nah, Zaliho tu ding bahading dengan unggal kami Ustadz Bajuri. Ustadz Bajuri itu sekancil dengan itu kakek kami Alam Seri ini. Sekancil dulu sepondok, ya kan? Nah, dulu sepondok di Seri Bandung. Aku bawa kancil-kancil ini termasuk Ustadz Hazik, yang kemungkinan di sini beliau ini berasal dari Depok, Pak. Beliau ini berasal dari Depok, mengabdikan ilmunya di Pondok Pesantren An-Nur Kedaton. Alhamdulillah, beliau memiliki ingatan yang kuat sehingga beliau disebut dengan tahfizul Quran, hafal 30 juz. Kemudian ada juga Ustadz Edi ini sebagai pengajar Pori Tilawati. Nah, ini tadi yang tampil itu muridnya. Ini santri kami Pondok Pesantren An-Nur Kedaton. Itu yang tampil tadi. Mungkin ada yang nak tanyakan sebelum kita mulai? Al-Kaki dan ceramah nak bertanya lagi. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah saja perkenalan dari saya, dan acara pada malam hari ini saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minyak cap lam, minyak cap kapak, untuk selilu cocok sekali. Jawab salamnya kurang kompak dan serempak. Mari kita ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Untuk yang siko ini, aku mohon Bapak Ibu untuk mengaminkan doa kami. Qala rabbi shrah li sadri, amin. Wa
yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal. Yang mengaminkan doa kami tadi mudah-mudahan cepat lunas utangnya. Amin. Pertama-tama hujatan untuk Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Kuasa. Pesan pada bapak-bapak dan para generasi muda harapan bangsa, salat 5 waktu janganlah kita tunda, dan jangan pernah kita mempermainkan yang namanya wanita. Lebih baik kita menuntut ilmu agama. Setuju? Puji teruntuk Allah Sang Rabbul Izzati, Zat yang Maha Suci. Pesan para generasi Ibu Pertiwi, salat 5 waktu janganlah pernah berhenti, dan jangan pernah mempermainkan yang namanya laki-laki. Lebih baik kita mempelajari ilmu dalam mengaji. Setuju? Pertama-tama kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersilaturahim, bertemu, bertatap muka. Tidak henti-hentinya kita untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita diberikan nikmat syukur, nikmat sehat jasmani dan rohani, kita diberikan gerakan untuk berangkat ke masjid ini untuk dalam rangka melaksanakan hari besar Islam, yaitu ajaran Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada Sang Paduka Alam, pemimpin umat Islam dari timur sampai ke barat, dari dunia hingga akhirat, penyampai risalah yang tak pernah salah, penyampai amanat yang tidak pernah khianat. Siapakah beliau? King of the King, raja dari segala raja, pemimpin dari segala pemimpin. Illa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Karena beliaulah yang telah merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab. Karena beliaulah yang telah merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu. Karena beliaulah yang telah merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menuju masyarakat yang bertauhid. Alhamdulillah. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kuang Dalam Barat beserta perangkat-perangkatnya, dan para aparat pemerintah, Ketua BPD beserta jajarannya. Dan yang saya hormati, saya muliakan para tokoh agama, alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh sendal, tokoh baju, tokoh emas, dan tokoh-tokoh lainnya. Dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini Pak Bu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya bukan saya yang berdiri di sini, tetapi ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada pemimpin Pondok Pesantren An-Nur, mudir kami Al-Mukarram Al-Ustaz Erwin Hadinata SKI. Tolong sampaikan dengan jemur uang dalam bahwasanya aku dek pajak hadir. Ngapa beliau dek pajak hadir? Karena beliau ditimpa musibah sekarang ini. Apa musibahnya? Ayah anda beliau, bahwasanya ayah anda beliau itu baru dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi diamanahkan kepada aku. Aku ini pengen belajar Pak Bu, pengen belajar. Tolong mas enak tunjuk itulah. Ya Pak? Bu? Bu? Hoi.
aku ngina ibu-ibu rami nih dengan budak-budak kecil nih, aku teringat surah At-Taghabun yang bunyinya begini. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Lemah ngaji sini. Ada Allah ini. Aku kadang-kadang ngaji di tempat lain tuh bu, lama kak mekek suaraku, uhat liyah lama baik ketik, katek nyebut Allah ini. Tapi di sini alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Tapi kurang kom. Jangan takut bu, kita nyebut Allah. Jangan takut. Ketika kita menyebut Allah, Allah, kita mati, insya Allah kita mati di dalam keadaan husnul khatimah. Tapi yang kita takutkan itu justru ketika kita naik panggung, joget dengan biduan, mati. Jogi jagi jog, kereta malam, mati. Nah ini yang kita takutkan. Tapi jangan kita takutkan ketika menyebutkan nama Allah, itu insya Allah kita matinya husnul khatimah. Mari kita ulangi sekali lagi nyebut Allahnya, ku pandu pakai tanganku. Tanganku mulai bergerak, kita sama-sama menyebutkan Allahnya. Tanganku berhenti bergerak, kita berhenti pula menyebutkan Allahnya. Sepakat? Sepakat? Jangan pernah ada dusta di antara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang tuh ada yang anak putus. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ada pas awal boleh hendak puskesmas kami ngejut malam ini oleh pasien sesak nafas. Apa kata Allah? Inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladikum, dan di antara anak-anakmu, aduwwan lakum, ada yang bakal jadi musuh bagimu. Tak 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 tak. Hai Bapak, bahwasanya di antara bini-bini kita nih, sama bini-bini itu artinya lebih singkok bu. Di antara bini-bini kita nih, ada Pak yang bakal jadi musuh bagi kita. Yang bininya 4, pacak jadi 2 musuhnya. Yang bini 2, pacak jadi sikok musuhnya. Yang bini sikok, pacak jadi sebututnya musuh. Ngerti pakai sebutut nih? Oh sugan, aku pernah bu ceramah di aku lain, sebutut dek ngerti. Ujuk buruk ngerti dek bu ceramah sebutut apa dia artinya? Dek de, ada budak, ada budak kecil tu. Ujuk dek de ngerti, mak mana arti sebutut tu? Nah, mak dek ngerti, aku nak ceramah bahasa Inggeris ujuk bu. Wah, ada budak kecil ni bang, baca apa ceramah bahasa Inggris? Ni ujuk bu menghina. Armstrong tekan Presmin Superboard. Bahasa Inggris itu Armstrong tekan Presmin Superboard. Lampu strongking tergantung berisi minyak seperempat botol. Jadi Bapak,
di antara bini-bini kita ni ada Pak yang bakal jadi musuh bagi kita. Kita datang balik ke rumah misalnya, tahu-tahu pas kita buka lawang langsung dia tanya, "Di mana dengan?" Anak lamanya dia balik-balik. Ada dia di rumah itu. Ada dia tu. Mana Jui? Ada kadang-kadang itu, Bu. Aku Pak, makanya aku tak tahu rahasianya. Ama kita balik dia begawi, untuk bini kita tu senang, ada rahasianya. Nak tahu? Balik ke rumah, bismillahirrahmanirrahim, tok-tok pintu. Tok tok tok, assalamualaikum. Dijawab oleh yang di dalam, waalaikumsalam. Lawang bahi. Langsung bapak penyanyi, cintaku cuma kamu, sayangku cuma kamu, hidupku ini hanya untukmu. Iya, langsung bawa ibu tinggi sebelah. Aman bapak-bapak balik agak malam, agak telat misalnya, balik agak malam, galak ada di muka-muka ibu ini curiga-curiga misalnya. Ada rasa curiga-curiga, langsung bapak sambung lagunya. Walaupun bidadari yang datang kepadaku, tak sedikit pun goyah imanku. Iya, langsung cengai ibu sampai ke suping. Langsung ibu jawab, ibu dia tak kalah Pak, aku selalu setia. Iya. Ujian lama-lama nikah, nanti naklah tahun depan. Jadi Pak, di antara bini-bini kita itu ada yang bakal jadi musuh, ada yang bakal jadi musuh. Tapi kita kira ayat selanjutnya, inna min azwajikum wa auladikum wa auladikum. Dan yang itu pun kalau istri kita bisa menjadi musuh, itu mudah Pak jalannya. Diomongi masem itulah, dinasehati masem itu, sikok Pak jalan keluarnya. Mana tukang tambahan alias ceraikan. Kalau bini mudah, kalau jalan keluarnya mudah. Tapi ada sikok Pak Bu, yang dia pacak kita selesaikan dengan cara memisahkan, yaitu wa auladikum, yaitu anak kita yang jadi musuh. Nah, mak mana pun caranya, mak mana pun keadaannya, tetaplah anak kita. Maka dari itu Rasulullah sebagai contoh. Nah, ini tema pada malam hari ini. Rasulullah sebagai contoh bagaimana cara mendidik anak yang soleh dan soleha. Inilah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Makanya ada petunjuknya. Qul katakanlah wahai Muhammad, katakan siapa ya Allah, katakan dengan jember-jember yang ada di kolong dalam itu. Katakan apa ya Allah, kalau kamu memang mencintai Allah, kalau kamu memang sayang kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Bu, mulai dari cara membuatnya, merawatnya, besarkannya, ngurusnya, ikuti Rasulullah
Rasulullah adalah sebaik-baiknya suri tauladan, ikuti Rasulullah. Jadi kalau bapak misalnya dulu masih muda belum berbini, ibu dulu masih muda belum laki, berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Lah jadi laki dengan bini ada keinginan yang lain, ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Rasulullah mengajarkan ketika bapak ingin mendekati ibu, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Berdoa kepada Allah, berdoa. Ya Allah, yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kami keturunan anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Berikan kami keturunan anak yang soleh dan soleha. Ada misalnya yang bertanya, Ustadz, kalau Nabi itu lemah, kalau Rasul itu lemah, dia berdoa panjang pendek kabul, Ustadz. Mak mana dengan kita? Kalau rasa dek kabul, doa panjang apa pendek, amalnya yang agak panjang kan. Mak mana Ustadz? Baca Yasin 100 kali ya, awurung Ustadz. Nah, jadi yang pertama itu ibu ingatkan, ketika bapak ingin mendekati istri, jangan lupa membaca doa. Baca doa. Yang kedua, ketika bapak ibu ketika ibu sudah hamil, jangan lupa bapak menggosok perut ibu. Menggosok perut ibu. Bukan menggosok perut, menggosok perut, salah dari. Menggosok perut ibu dengan membaca salawat dan bacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Anak yang di dalam ini nganeng, Pak. Anak yang di dalam ini nganeng, suara ebaknya. Mak mana dia cara mengenali suara umatnya? Aman suara umatnya, dia mengenali umatnya dari pecahnya air ketubannya pas waktu ia dilahirkan. Dari penciuman dari air ketuban itu, dia mengenali ibunya. Makanya ibu-ibu kalau hamil, kalau galak nama nikah bukan jahing. Kaki yang menanaknya lahir, tiap tembang jahing, nauma ini. Jadi anak ini lenganeng di dalam busung ini, suara ebaknya, suara umaknya lenganeng. Lenganeng. Makanya kepada bapak-bapak, kalau istrinya lagi hamil, jangan lupa bacakan salawat dan bacakan Al-Quran ketika istrinya sedang hamil. Kenapa? Karena itu adalah tuntunan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan jangan lupa dibacakan Al-Quran supaya memperoleh anak yang soleh dan soleha. Nah, jadi sisi selanjutnya, ketika anak ini sudah lahir, apakah cuma sampai di situ perjalanan amalan yang kita lakukan sesuai tuntunan Rasulullah? Belum. Ketika anak ini lahir, jangan lupa kasih nama yang baik, nama-nama yang mengandung doa, nama-nama yang mengandung doa. Aku ada, Pak, di dusunku, tetanggaku namanya Siti Migropa. Aku dulu belum terti bahasa Arab, jadi tidak tahu. Apanya arti Migropa nih, gayung untuk mandi itu. Jadi yang mentegi nak ujung pantasan iya bibi ini lama dalam mandi. Siti Migropa, nama tu enjok yang ada arti, ada doanya. Ini kadang zaman kita nih, zaman sekarang ini sepasing-pasing Pak ngenjok nama anak. Padahal nama anak itu adalah doa sebenarnya. Doa nama anak itu, tidak sepasing-pasing.
kadang sesuai dengan waktu dia lahir, kadang Aprilianti, Mei Meitasari, Juni Junianto, Juli Julianti, Agustus Agustian, September Septiana, Oktober Octavian, November Noviansa, Desember Desi Ratnasari, Januar Effendi, Februari Febrianto, Maret Mak Lampir. Jadi Pak Bu, kalau memberikan nama-nama anak itu, berikanlah nama-nama anak yang baik di dalamnya mengandung doa. Kalau tidak mengandung doa, nama-nama Nabi boleh. Kalau yang jantan, nama-nama Rasul boleh. Kalau nama yang jantan, nama-nama di Al-Quran boleh. Cuman jangan beri Al-Lahab, karena Al-Lahab itu untuk Abu Lahab, bagi kamu namanya Al-Lahab. Nama-nama yang bagus dan mengandung doa. Dan jangan lupa ketika dia kecil sampai dia besar, kalau belum ditembus dengan akiko, anak ini tergadai Pak Bu. Tergadai anak ini sebenarnya. Dan ingin memutuskan tergadainya anak, itu ditembuslah dengan yang namanya akikah. Nah, akikah inilah yang memutuskan tergadainya anak selama dia dari kecil sampai terputusnya akikah itu tersebut. Nah, kenapa dikatakan akikah? Karena itu kita nak menghilangkan sifat-sifat keburukannya. Kalau betina disembelihkan sikok kambing, kalau jantan 2 kambing. Kalau betina sikok kan kambing, kalau jantan 2 kambing. Kenapa kita nak diakikahkan sembelih ke kambing? Karena kita ini ingin menghilangkan kekambing-kambingan. Nah, maksud dari kekambingan ini, contoh, saya contohkan kambing Pak Bu, kambing kita meloncat keluar pagar kita, masuk pagar tetangga, bunting kambing tetangga. Kira-kira bersyukur apa dia tetangga sebelah ni tadi? Bersyukur apa dia? Bersyukur, oi makasih man, kambing ala buntingi kambingku. Coba kalau yang tadi, anaknya yang jantan tadi keluar pagar, masuk pagar tetangga, bunting anak tetangga. Kepada mulai Pak yang mau pisau. Kita itu ingin menghilangkan sifat-sifat kekambingan ini. Jadi berilah nama yang bagus dan jangan lupa diakikahkan. Apakah cuma sampai di situ mendidik anak yang soleh dan solehah? Tentu tidak, Pak Bu. Tentu tidak. Ketika dia sudah lahir, ketika dia sudah menjadi bayinya nanti, jangan lupa bacakan terus sholawat dengan bacakan Al-Quran sambil digendong-gendong misalnya. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas. Sambil sholawatkan, sambil nyanyikan Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Jangan lupa bacakan sholawat. Jangan galak lagu dangdutan tulang. Ini kadang anaknya digendong-gendong, lay 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 lay
liriknya. Abang jarang pulang, adik dibelai orang. Bacakan Quran dengan sholawat. Ingat bu, bacakan Quran dengan sholawat. Jangan lupa itu. Aman umeh kita. Kalau bahasa sini apa umeh? Hah? Sama umeh. Kalau unggang, ugo. Kalau umeh kita zaman dulu, aneh pula lagunya. Kucing kufus, pucuk bubungan. Kucing bungo, bagi dia lemak. Sambil makan ikan lambat. Jawab anaknya, mak mana mak ini nasib badan. Ule umak rupanya bengak. Anak ini nak butuh Quran. Jangan galak dangdutan tulang. Ngerti bu? Ngerti? Nah, jadi didiklah anak ini supaya anak ini menjadi soleh dan soleha. Didik pak. Karena kenapa? Ummu madrasatul ula. Umma itu adalah contoh bagi anak-anaknya. Yang pertama itu, didikan pertama itu ngina umma, ngina abba. Belum ngina yang lain. Belum pak ngina yang lain. Dia ngina umma, ngina abba dulu. Aman baknya berjalan dok ngerudok. Anaknya kecil lah dok ngerudok pula. Aman baknya berjalannya nangas. Anaknya kecil lah nangas pula. Umak abak jadi contoh. Makanya diajarkan Rasulullah itu bahwasannya umak dengan abak itu sebagai contoh. Bukan hanya guru yang mengajari anaknya, dia juga diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Bukan hanya mengajari, tapi diberikan tanggung jawab. Dosanya anak ditanggung oleh dosa kedua orang tuanya. Makanya di sini kita didik anak yang soleh dan soleha. Karena apa? Anak yang soleh dan soleha inilah yang nantinya akan mendoakan kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir di sini ataupun di luar menjadi anak generasi-generasi yang soleh dan soleha. Amin. Nah, jadi di sana tadi kita ginai bahwasanya mendidik anak soleha itu bukan hanya mengajari, tapi memang mendidik. Cuma mendidik. Tahu kok mendidik? Mendidik itu bukan hanya mengajari, tapi memberikan pelajaran-pelajaran. Bukan hanya IPA bu. Bukan IPA saja, MTK saja, umum saja. Yang penting itu kan, yang paling penting itu agama. Dek kata malaikat kaginannya apa rumus matematika? Dek ngate yang penting itu adalah menuntut ilmu agama yang ditanyakan. Dek kata malaikat tunanya rumus kimia. P sama dengan besaran gaya, T sama dengan tekanan. Jadi P sama dengan ulham yang galak bergaya sama besar gaya terlalu tertekanan. Itu rumus itu dia ditanyai di alam kubur. Nanti ibu, bapak kalau sudah meninggal dunia, meninggalkan anak yang soleh-soleha, senang Pak Bu. Senang. Anaknya misalnya gitu, anaknya di pucuk kuburan misalnya, oi Pak, aku nak miasin kamu dulu. Aku nak ngejai Fatihah kamu dulu, Pak. Mudah-mudahan kamu tenang di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibacakan Fatihah. Fatihah. Itu yang meninggal ama masih hidup. Baknya misalnya batuk-batuk.
batuk-batuk. Ngapa bak batuk? Nak minta ubat dia apa? Ngapa bak tegalak batuk? Oh, dia hangat ku dia Pak Bukan lagi ku dia nak kareki apa? Oi, lemak Bu kalau ada anak itu. Lemak. Ini kadang-kadang tuh bak batuk dikit. Apa bak? Dia nak nemani ke batuk tu. Sangka kerja corona ke? Itu Pak yang harus kita hindari pada zaman sekarang ini. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Yang Rasulullah ajarkan adalah didiklah anak yang soleh dan soleha. Cara mendidiknya seperti yang saya jelaskan tadi. Umak Pak itu sebagai contoh. Ada kadang ibu-ibu dan duduk guling di depan TV. Dengan katanya keting kanan diselipakan ke keting kiri. Tangan kanan dipantalkan di kok-tukok, tangan kiri ngecakkan remote. Baknya di mana? Baknya di kursi belakang. Sambil duduk, keting kanan diselipakan keting kiri, ke tangan kiri dibesak cincin gala, tangan kanan rukuk surya sebatang, makan gorengan pisang, minum dihokkan kopi. Dipanggil anaknya dari umaknya tadi, dipanggil anaknya tadi. Ngapa mak sini budaya? Datanglah anaknya tadi. Ngapa mak? Ngandek-ngandek suara ngaung-ngaung di masjid itu. Ada dek yang itu? Ada? Ngandek-ngandek suara ngaung-ngaung di masjid itu. Berangkatlah sana, bersipolah sana, mandilah sana, mandilah di weklah besar. Dipanggillah nebaknya. Jangan sini jangan, puji baknya. Amangan ke masjid ke, jangan lupa pakai kebiak pak. Bak itu beli ke kebiak. Mak mana nak jadi contoh mana ini? Mak mana nak jadi contoh? Hati-hati Bu, anak-anak kita ni lah pintar zaman sekarang ini. Lah pintar. Dia lah mandi, lah sudah. Dia lah ngambil uduk, lah pakai jas, lah pakai sarung, lah pakai peci, pakai sorban, siap dia berangkat. Legoh ke bak dengan umaknya yang masih nonton tadi. Bak, mak, akhirnya petang. Bedak dulu nonton, mandilah di wek lah besar. Aju bukan bak dengan umaknya yang nyontohkan, anak yang jadi contoh aja. Kan juang terbalik ini namanya. Nah yang diajarkan Rasulullah itu ummu madrasatul ula, ummah itu sebagai contoh bagi bak, ummah itu sebagai contoh bagi anak dan termasuk bak yang mencontohkan kepada anak. Nah itu yang diajarkan Rasulullah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Kaki Pak Bu, ketika baknya mati atau meninggal dunia. Ketika baknya mati meninggal dunia, kalau anak yang soleh, oi Pak, ngapa meninggalkan aku Pak? Aku banyak yang kena dengan kamu ini. Banyak nih Pak, aku doakan kamu ini. Aman itu anak yang soleh. Aman anak yang salah, yang galak buat durhaka kepada jemaah Tuhan ini. Pas Pak jalan tinggal, matilah Pak, mati. Lah dimasukkan ke alam kubur, dorongan dengan kakak-kakaknya. Azan kelak. Ujian anaknya pucuk kuburan, mati kena. Manalah warisan tadi? Ketawa. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Rasulullah mengajarkan bagaimana cara anak itu supaya menjadi anak yang soleh-solehah, selalu mendoakan orang tua, selalu menjadi contoh bagi lingkungan masyarakat. Saya doakan masyarakat Kuang Dalam memiliki anak-anak generasi pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamin saja, gerakkan. Amin kuat, kamu lihat bergerak sare. Bergerak sambil ngawak. Maka daripada itu jangan lupa ibu bapak hadirin sekalian, didiklah anak yang soleh dan salehah sebagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini mungkin itu kian yang kusampaikan. Sebenarnya Bu, aku ni baca ikut ceramah, cuma yang inilah yang aku baca. Nak berkelakar payu, ceramah payu, halakian maksiat.
sama maksiat payu hancur ulama di Indonesia ini. Kudoakan anak-anak ibu menjadi anak-anak yang bertakwa nanti, dan insya Allah anak-anak bapak ibu ini menjadi penerus ulama-ulama di depan sini. Contoh hari kiamat itu Bu, kiamat itu contohnya Allah cabut ilmu. Bagaimana Allah mencabut ilmunya? Dengan mematikan dulu para ulama. Hati-hati Bu. Subhanul yaum rijalu God, pemuda zaman kini pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pemudanya kiamat ini galak hancur, nakal, bejat, galak maksiat, tahun depan kan jadi aku. Nah, kita mikir itu. Aku sering simbolkan Pak Bu, kepemimpinan itu ada 5. Ada 5 bagaikan jari ini, kepemimpinan itu. Bagaikan jari ini, kalau kompak, apa yang tidak bisa kita pegang? Kalau terpecah belah, apa yang mau kita pegang? Ini ibu jari sebagai pemimpin, Umaro, Pak Camat, Pak Kades, termasuk Bupati, termasuk Presiden. Kalau pemimpinnya begini, insya Allah mantap. Tapi kalau pemimpinnya begini, hancur Pak rakyat gitu. Itu jari, ibu jari. Tunjuk, saya simbolkan alat ini sebagai orang kaya yang dermawan. Kalau orang kaya ini, semua orang kaya di Indonesia ini, semua orang kaya yang ada di Kuang Dalam ini selalu menyantuni anak yatim, memberi nafkah pada fakir miskin, selalu menyantuni orang-orang tua yang tidak berdaya. Insya Allah makmur Pak Bu, rakyat Kuang Dalam. Itu tunjuk simbol orang-orang yang dermawan. Satunya jari tengah. Jari tengah ini ke kiri tidak, ke kanan tidak. Dek pacak jari tengah ini diajak suitan. Dek katek budak kecek main kelereng, suitnya main itu dek katek. Suitnya pakai jari tengah itu dek katek. Ke kiri tidak, ke kanan tidak. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Siapakah itu? TNI. Siapakah itu? Polri. Nah, itu kalau jari tengah saya simbolkan. Yang kedua ini, yang terakhir, hampir terakhir ini adalah jari manis. Jari manis ini pemuda-pemuda yang bertakwa, seperti yang saya jelaskan tadi. Hasil dari pendidikan orang tua yang mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Jari manis ini. Pemuda ini Pak Bu adalah harapan bangsa. Harapan bangsa pemuda. Harapan negara pemuda, harapan agama pemuda. Dan yang ketiga ini, yang terakhir ini adalah jari kelingking. Jari kelingking ini adalah kaum wanita, kaum perempuan, kecek tapi mantap. Siapa yang menyuruh Nabi Adam memetik buah kuldi kelingking. Napoleon, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, hebat tentaranya, bertekuk lutut pada Margaret Yesepit. Margaret Yesepit siapa? Nah, jadi kalau ini kuat Pak Bu, kalau ini kuat, negara ini akan aman. Kalau ini kuat, negara ini akan makmur, termasuk desa Kuang Dalam ini. Dan termasuk yang jadi manis tadi, kita memiliki generasi-generasi yang bertakwa dan anak yang soleh dan soleha menurut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja Pak Bu saya sampaikan. Akulah berkeringat. Aku juga masih belajar. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, apabila saya memiliki suatu kesalahan baik dari perkataan ataupun perbuatan, kesalahan kehilapan dari saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, unzur man qala wa la tunzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maulid yang dirahmati Allah, itulah sama kita dengarkan ceramah agama. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari acara ini dan dapat kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu doa.
Dan doa ini kami mohon kesediaan Bapak P2UKD Desa Kondang Timur untuk memandu. Mau apa? Baik, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya yang bertugas mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.